Sambo diprediksi bakal dikuliti jaksa terbaik saat sidang, tapi pakar ingatkan hati-hati. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Acara Pidana, jaksa meneliti kelengkapan berkas perkara, kelengkapan formil, material dari hasil penelitian berkas perkara. Saya baru saja menerima laporan dari Direktur Orang dan Harta Benda bahwa persyaratan formil material telah terpenuhi. Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti pada jaksa untuk segera sidangkan. Inilah hal yang sudah kita tunggu-tunggu ya selama hampir 2 bulan, bahwa kita ucapkan terima kasih kepada polisian dan juga kejaksaan dan juga puji Tuhan akhirnya berkas ini lengkap dan tinggal dibuatkan rumusan dakwaan, surat dakwaan lalu dilimpahkan ke pengadilan agar adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Ini sudah masuk ke pengadilan sehingga tidak ada lagi spekulasi-spekulasi yang kemudian mengindikasikan bahwa perkara ini diperlambat dan sebagainya. Itu pertama sudah hilang. Yang kedua adalah dengan penggabungan ini menunjukkan bahwa keseriusan FS sebagai tersangkanya ini menjadi salah satu alasan memang yang bisa untuk menjadikan nanti penuntut dalam hal ini adalah penuntut umum membuat dakwaan yang adalah penggabungan perkara. Jadi saya melihat ini cukup baik untuk mempercepat dan nanti memperjelas bahwasanya tidak ada yang ditutup-tutupi dan nanti di pengadilan tentunya akan bisa dibuka selebar-lebarnya. Penggabungan berkas ataupun penggabungan dalam satu dakwaan terhadap salah satu tersangka, saya kira ya dalam hal ini FS ya, atau Verdi Sambo. Ini hal yang baik. Kenapa saya bilang baik? Untuk menguatkan 340 ya primernya, dalam hal ini adalah pembunuhan berencana. Ada rentetan ataupun serangkaian peristiwa yang dilakukan oleh FS dan The Gang ini ya, yang mana perbuatannya itu telah mempersulit dan mencoba untuk menghilangkan bukti-bukti dan juga mengkaburkan hukum pidana. Dalam hal ini adalah dengan yang bersangkutan merekayasa seakan-akan terjadi tembak-menembak dan dilakukan oleh ajudannya, lalu terjadinya dugaan ataupun tuduhan kekerasan seksual ya terhadap istrinya yang sudah dipatahkan oleh SP3. Menurut hemat saya ini kalau memang digabungkan ya sesuai dengan pasal 64 ya kalau nggak salah itu ya, perbuatan berlanjut, ini akan menjadi satu pertimbangan hakim nanti untuk memberatkan yang bersangkutan manakala dua-duanya terbukti dan harus terbukti. Kenapa? Karena memang sudah ada peristiwa dan tindakannya. Mantan hakim sekaligus pakar hukum Asep Iwan Iriawan memprediksi Verdi Sambo bakal berhadapan dengan jaksa terbaik dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hal itu dijelaskan Asep dalam dialog Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV pada Rabu. Saya perkirakan tampaknya diturunkan jaksa-jaksa terbaik, tinggal permasalahannya adalah bagaimana nanti menguliti ini. Harus hati-hati, kata Asep. Ia menyebut ada potensi Sambo bakal mencari pembenaran untuk meringankan hukumannya. Mungkin pembunuhan sudah diakui, tapi dia akan cari pembenaran. Misal, menyangkut harkat martabat keluarganya. Dalam tanda petik, ada pelecehan seksual, kata dia. Jadi seolah-olah perbuatan yang dia lakukan itu karena demi harkat martabat keluarganya yang dilecehkan. Ujarnya, Asep menilai jaksa semestinya tak boleh terjebak dengan perkara itu. Jangan diajak permainan tadi, seolah-olah ada pembunuhan itu dilakukan karena pembenaran. Jangan sampai mengarah ke sana. Yang penting, kejar saja bahwa pembunuhan direncanakan dan dilakukan orang-orang yang jadi tersangka, ujarnya. Terlepas dari itu, hingga saat ini proses sidang kasus pembunuhan berencana oleh Sambo masih dalam tahap pemberkasan di Kejaksaan Agung. Menyangkut waktu pelaksanaan sidang, belum ada keputusan yang pasti. Sejauh ini, Sambo sudah melakoni sidang etik dari Polri pada Rabu yang memutuskan ia dipecat secara tidak hormat dari anggota kepolisian. Usai dipecat, Sambo masih sempat mengajukan banding. Hanya saja, Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto selaku pemimpin sidang Komisi Kode Etik Polri menolak permohonan itu.
Kejaksaan respon Menkumham soal obstruction of justice di kasus Sambo. Kejaksaan Agung atau Kejagung merespon pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Wamenkumham Edward Omar Sharif Harij yang meminta jaksa mengecek naskah asli KUHP terkait makna pasal obstruction of justice karena dinilai ada perbedaan. Kejaksaan sebagai pelaksana undang-undang akan mengikuti ketentuan undang-undang yang berlaku, bukan terjemah dari orang lain. Yang ditetapkan dalam kasus Verdi Sambo dan kawan-kawan bukan hanya KUHP, tapi juga obstruction of justice yang diatur dalam Undang-Undang ITE. JPU itu melaksanakan undang-undang, bukan menerjemahkan undang-undang, kata Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana. Menurut Ketut, sejak 1995, Indonesia sudah memiliki penjabaran dan penjelasan KUHP sesuai dengan naskah aslinya. Selain itu, Kejaksaan telah sering mengusut perkara dengan menggunakan pasal obstruction of justice, misalnya di kasus korupsi. Kita sudah bisa menerapkan obstruction of justice dalam berbagai perkara, termasuk dalam tindak pidana korupsi, ujarnya. Sebelumnya, Wamenkumham Edward Omar Sharif Harij menyebutkan beda makna pasal-pasal yang berkaitan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam KUHP. Menurutnya, begitu dia biasa disapa para penegak hukum perlu memiliki argumentasi hukum yang valid sebelum menerapkan pasal-pasal terkait obstruction of justice. Awalnya, Edi yang hadir dalam dialog mengenai RKUHP di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, menyinggung tentang perbedaan penerjemahan obstruction of justice dari KUHP naskah asli yang masih berbahasa Belanda. Apa bedanya? Itu terjemahan Moljadno dan Susilo berbeda. Itu langit dan bumi, kata Edi dalam dialog yang berlangsung pada Senin 26 September. Menurut Edi, Moljadno menerjemahkan obstruction of justice sebagai melarikan diri, sedangkan Susilo menyebut obstruction of justice sebagai menghindari penyidikan. Hal inilah yang disorot Edi akan menimbulkan ketidakpastian hukum baik penyidik, jaksa maupun hakim. Disebut Edi seharusnya memiliki persepsi yang sama. Pak Jaksa bisa memastikan yang benar? Tidak bisa, kecuali Bapak memeriksa naskah aslinya. Pak Hakim bisa memastikan mana yang benar. Gak ada jaminan yang benar, kata Edi. Untung saya dosen, bukan pengacara. Kalau saya challenge, pertama, ini yang mau dipakai yang mana? Mau Susilo apa Moljadno? Karena kan kita bicara kepastian hukum. Ibunya obstruction of justice dan Verdi Sambo. Beberapa waktu kebelakang, pembahasan tentang obstruction of justice memang tengah hangat, sebab pasal-pasal yang berkaitan dengan itu dikenakan pada mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Selain perkara pokoknya, yaitu pembunuhan berencana, diketahui bila pasal-pasal yang diterapkan adalah pasal 49 junto, pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan atau pasal 221 ayat 1 ke 2 dan atau pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Pasal 33, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggu sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik mencari tidak bekerja sebagaimana mestinya. Pasal 49, hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar atas perbuatan mengganggu kinerja sistem elektronik. Pasal 48 ayat 1.
Hukuman pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda maksimal 2 miliar atas perusakan dokumen elektronik milik orang lain. Pasal 221 ayat 1 kedua. Barang siapa yang sesudah terjadi kejahatan membinasakan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda tempat melakukan atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan itu, atau berkas-berkas kejahatan itu yang lain-lain, atau yang berbuat sehingga benda-benda itu atau berkas-berkas itu tidak dapat diperiksa oleh pegawai kehakiman atau polisi, baik pun oleh orang lain yang menurut peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian. Segala sesuatu itu dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu atau untuk menghalang-halangi atau menyesatkan pemeriksaan dan penyidikan atau penuntutan. Pasal 233. Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akte-akte, surat-surat atau daftar-daftar atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan atau diserahkan kepada seorang pejabat ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 55 KUHP ayat 1. Dipidana dengan pelaku tindak pidana 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan. Yang kedua, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menghancurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Pasal 55 KUHP ayat 2. Terhadap penghancur, hanya perbuatan yang sengaja dihancurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 KUHP, dipidana sebagai pembantu kejahatan. 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Berikut ini daftar 7 perwira Polri yang terjadi tersangka obstruction of justice. 1. Irjen Verdi Sambo selaku mantan Kadif Propam Polri. Brigjen Hendra Kurniawan selaku mantan Karopaminal Divisi Propam Polri. Kombes Agus Nurpatria selaku mantan Kadin A Biropaminal Divisi Propam Polri. AKBP Arif Rahman Arifin selaku mantan Wakadin B Biropaminal Divisi Propam Polri. Kompol Baikuni Wibowo selaku mantan PS Kasubag Riksa. Bangga Ketika Roap Prof Divisi Propam Polri. Yang keenam, Kompol Cuk Putranto selaku mantan PS Kasubag Gaudit Bangga Ketika Robak Prof Divisi Propam Polri. Yang terakhir, AKP Irfan Widianto selaku mantan Kasubdit 1 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri.